kemarin sebagai istilahnya ya yang mewakili dari Mas Pram dari mempelai laki-laki. Dengan adanya kejadian seperti itu, kita juga tidak berani untuk memutuskan dan istilahnya tidak berani untuk bertanggung jawab kalau yang bersangkutan itu tidak jelas seperti itu. Nah, itu dengan fakta yang seperti itu, kalau mungkin dari pemikiran Bapak dan kita sekeluarga dan sahabat-sahabat atau saudara-saudara yang di sini itu juga tidak mau menanggung resiko. Akhirnya kita sampaikan ke Mbak Ana, Mbak itu kok seperti ini gimana? Nah, terus nanti juga kita nggak berani bertanggung jawab kalau kemarin ya benar kemarin memang istilahnya juga sudah ada rembuk ataupun sudah ada kesepakatan yang mungkin sudah disepakati untuk istilahnya melangsungkan suatu pernikahan. Nah, Terus juga jadi gambar-gambarannya ya batal ya, gambar-gambaran. Ya itu dengan seperti itu kan juga nanti kalau istilahnya lah ini loh Pak. Jadi kemarin kebetulan juga secara administrasi di KTP itu kemarin dicek itu juga istilahnya itu nggak tahu itu KTP tembakan atau gimana, tapi kalau KTP-nya juga dilihat ini KTP juga, tapi secara NIK itu tidak keluar. Dan ada yang sudah menelusuri di alamat yang sesuai KTP itu ternyata alamat fiktif dan tidak terdaftar nama itu. Malam itu yang canggih Mbak Ana ini. Nah, kemarin juga ada dari teman Mbak Ana yang menelusuri ke alamat itu. Nah ini ada apa lagi lah? Dengan keberadaan atau dengan kondisi seperti itu, kita kemarin sudah berembuk dan istilahnya juga sebelum kesini saya sampaikan ke Mbak Ana biar disampaikan ke pihak keluarga kalau kondisinya seperti ini kita tidak berani untuk istilahnya melanjutkan sesuai dengan kesepakatan kemarin, karena kalau seperti itu nanti juga akan bermasalah juga dan nanti juga kasihan dengan pihak mempelai wanita Pak. Ya, itu makanya juga mohon maaf dengan sebesar-besarnya yang kemarin itu kita di luar dugaan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ternyata dengan kondisi yang seperti itu, yang mohon maaf kita sebagai yang mewakili dari pihak mempelai laki-laki, kita istilahnya kalau dalam bahasa adat Jawa itu mengembalikan rembuk. Dengan kondisi seperti ini kan kita juga kecuali kalau dari pihak yang bersangkutan yang sudah kita sengguyung itu istilahnya bisa menunjukkan itikat baik dan menunjukkan dengan istilahnya kelengkapan administrasi sesuai dengan prosedur ketatanegaraan ya itu monggo saja dan kita malah istilahnya oke saja mau seperti apa kita lebih semangat untuk mendukung. Tapi dengan kondisi yang terbalik dan di luar dugaan kita, yaitu kita secara kemarin sudah rembukan sama Bapak dan sama sahabat dari Mas Bram juga ya udah termasuk kemarin ya sudah ikut ke sini untuk melamar, itu juga ya wis kesuwen ya wis awake dhewe kudu sowan nenggone keluargane Mbak Ana untuk mengembalikan rembuk, karena engko nek piye-piye juga nanti semuanya akan ikut istilahnya yaitu jadi tidak baik. Nah, dengan kondisi seperti itu pada malam hari ini yaitu seperti yang sudah tadi Bapak saya sampaikan, ya mohon maaf dengan sebesar-besarnya untuk kesepakatan yang sudah disampaikan atau sudah terjadi pada hari Selasa tanggal 30 November itu, mohon maaf dengan sebesar-besarnya itu terpaksa kita kembalikan ke pihak mempelai wanita, karena kalau dilanjutkan kita juga tidak berani menanggung resiko dan itu juga nantinya yang ditakutkan sementara ini menurut saya ini sudah cukup jelas, cukup gamblang. Pada intinya mengembalikan, membatalkan, intinya seperti itu. Nah, di sisi lain, apakah pencemaran, apa sebagainya, apa semudah itu misalnya kampanye, kalau mau ya mogok. Nah,
Nah, ini perlu bukti-bukti dan sebagainya. Nggih. Nah, ini kan bukti-bukti hanya bukti ucapan. Nggih. Jadi kalau kita ke wilayah hukum nanti ya runyam. Nggih. Kalau tetap sini menuntut dan sebagainya manusiawi ya. Nggih. Terus percaya kayak tapi kan jangan penasaran manusia ini bagaimana. Berarti dari pihak perempuannya ya calon itu. Jadi maaf saja, saya juga mantan polisi tapi bidang saya ini intens dan sabar saat itu. Saya cukup intens cuma 1 tahun sehingga sedikit-sedikit ya tahu hukum ini tidak sepenuhnya. Maka hari ini saya selaku kepala desa, coparnya Polsek Desa, kepada orang akeh, videonya tadi bisik-bisik seperti ini katanya, dan saya menghormati dan untuk menyambut penjagaan semua. Nah, kenyataan ini mengejutkan, waduh ini, wirang. Saya tidak akan memaksa, kudu nuntut. Jadi kan, ini sudah penipuan, sudah apa dan sebagainya. Oh malah durasi marahi, manut tuh itu. Prinsip perjalanan dari bawah dari itu aja. Sementara ini Berarti dikembalikan sama Ibu Siti. jadi ini sementara dari saya selaku orang yang dituakan ini cukup prihatin. Bagaimana nama baik Ibu Siti? Nah, saya kembalikan kepada Pak RW dulu, nanti Pak RW dipersilakan nambah. Nuwun sewu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan sedaya tindak rawuh ing dalemipun Ibu Siti menika sedherenge niki badhe tanglet selama Mas Pran menika teng Jogja tenggen panjenengan apa Pak Sidik niku tingkah lakunya kepripun? Kalau Napa tingkah, mboten paham? Napa kalau secara tingkah laku itu belum pernah ada yang ditunjukkan, istilahnya menipu juga tidak, kriminal juga tidak. oh belum Nah, juga apa? tidak ada yang mengarah ke situ, Pak. Oh, Nah itu. Keparing kula nambahin. nggih. Wekdal semanten kula Siti membeli tanah. Itu uang itu bahkan tak serahkan semua sama Mas Pram, dipegang Mas Pram 400 juta. Lantas dia itu dapat di Pamukan itu 334 meter. Itu seharga 900 per meter. Totalnya 301 juta 800.000. Dan sekalian mengurus pengering zonasi lain-lain itu habis sekitar 350. Itu tidak ada masalah apa-apa, dikembalikan saya dengan itu. Kedua, saya buat rumah itu seharga 40 juta, tak serahkan 40 juta ini Pak Lubawa. Aku mintanya rumah kayak ini. Dari awal sampai akhir ya tidak ada yang nyantol sedikit pun. Itu semua beres. Walaupun tidak ada bukti-bukti atau laporan-laporan secara tertulis, tapi dicek kepada penjual dan tukang-tukang tidak ada yang dirugikan, semua itu beres semua. Nah itu, apakah saya kurang kepercayaan? Misalnya, padahal dia itu di kampung itu sopan, supel, sama anak-anak itu baik sekali. Itu kalau tentang kriminal dan kerugian bagi diri saya dan teman-teman itu belum ada. Bahkan sekarang tak tambahin tentang pekerjaan. Itu dia bilang katanya dia itu sebagai tukang gambar bangunan, arsitek, sama konsultasi, sama tukang rental mobil, Mendirikan tour and travel. Itu kalau umpama 1 minggu atau
beberapa di tempat saya itu ya hidupnya ya royalitas gitu ya. Kalau udah nggak punya uang dia pergi 2 hari udah bawa uang banyak. Itu tentang pekerjaan ya saya cuma percaya saja karena dia bilang begitu, saya tidak pernah apa ya menderek atau mengecek. Sampai bapak meskipun saput dipun Nah, percaya iya. harta sampai semono akeh tapi ini nggih beres mboten. Nah kalau niat jelek kan kemarin Nah, 400 juta Pak itu Jokowi. dibawa udah. Nah, terus sekarang Sayang. iya dia hubungan sama Mbak Ana itu jauh sebelumnya kenal dengan saya dan dia katanya juga sering kesini. Mbak Ana juga sering bawa ke pondok. Nah, kamu itu mau ngepek betul-betul daripada kamu ragu gitu. Ayo didodok wong tuanya. Nah, waktu itu kita kesini ya Bu ya, itu hanya memastikan bahwa Mbak Ana itu bisa enggak diperistri oleh ini. Oh bisa enggak apa-apa. Terus waktu Bapak kasih Sugeng. iya Bapak, saya sempat pinangan Bapak. Jadi Mas Pram itu kenal Mbak Ana itu kan melewati teman Mbak Ana sendiri. Ya. Nah, itu bukan saya yang mengenal. Jadi kita nggak tahu-tahu sudah dilapori aku kenal wong itu iki gitu loh. Jadi riwayat untuk perkenalan itu dari Mbak Ana lewat temennya Mbak Puput itu. Mbak Puput atau siapa? Iya Mbak Puput. Karena juga kalau memang mau serius dengan saya ya itu ke rumah, tapi kalau mau buat main-main ya enggak usah. Iya, itu begitu. Dia monggo niki Bu Siti keadaan wonten dengan korban, tapi kados pundi malih. Ya mau selama ini ya baik-baik saja kok kan. Niki lili ke sing ana ronten. Mari ngana ya nih. Oh saben ngene ya nyangking wong lanang-lanang kok saben ngene mesti nyangkingnya bukan hanya buat saya tapi buat saudara-saudara juga. Itu jadi lah wong sing relane bangsane ya diwai dhewek iki kok kowe. Jadi wis materi ora nular. Bentuk perhatian lah kalau kan gitu. Kalau Udah bilang sakit, bilang ya sangat sudah dia. dibawa ke dokter belum? Terus misalnya kalau udah dibawain maju aja yang besar-besar itu kalau kesini dua plastik besar itu kira-kira 1 bulan majunya itu sudah habis. Ya tentang suwanipun wonten Mas Abri kalau tanggal 13 ya, harinya Senin itu sekitar jam 4 itu datang ke rumah anak saya itu. Mereka itu sudah saling nyun sewu ya. Yang Mbak Ana itu sudah percaya kalau keadaan Mas Pram kayak gitu. Terus bla 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 akhirnya wis saiki kowe cah loro tak derekke ning gone kakakmu. Kamu diam saja, kamu pikir nanti apa yang jadi keputusan Mbak Abri itulah yang menjadi pedoman saya. Kamu nggak boleh nolak. Oke, mangkat. Tempatnya Mas Abri semula wah mengkorang kok dirembuk mensurat-surat. Semula itu Mas Abri yang mau menguruskan surat-suratnya Mas Pram, gitu. Sedangkan Mbak Ana suruh pulang ke sini untuk mengurus surat-surat yang di sini tentu juga belum datang. Nah akhirnya nusul Mbak Abri, istrinya itu bilang, ya Pram, berarti wong lanang kok ora sesuk calone jenter, kowe sesuk dadi kepala rumah tangga, dadi imam. Hanya imam Tokyo itu terus piye? Cengeng. Nah, iya toh Mbak? Terus keputusan diganti. Wis tak mangkat dhewe. Mbak Ana aku ikut. Nah, itu saya enggak bisa gitu. Aku khawatir iki cekcok engko ning Jakarta perjalanan nyun sewu naluri saya. Terus wis ora wis bubar. Saya capek nih, engko nek ning dalan cekcok Mbak Ana ditinggal kok di tapak kiri sapa sih? Terus saya nyelok aku, berarti penjara sudah ada kecurigaan. Waktu saya setelah sowan terakhir ini curiganya. Dan ditambah lagi curiganya setelah
dari Mas Abdi itu ngecek tentang apa itu KTP. KTP. Nah, KTP-nya itu yang ngecek malah Mbak Ana. Yang tadi tidak terdaftar Ya, yang ngecek malah Mbak Ana sendiri ya, teman. maaf. Iya. Daripada wong apa seorang pilih marga. Jadi jangan semudah kita percaya kepada orang yang memang belum diketahui identitasnya. Iya. Tapi kita harus kacau ini. Iya. Maka kalau ditelusuri dari awal mula, baru bapak ini ada penyesalan. Oh pasti. Ya, bisa, Pak. Baru ini saya mendapat pelajaran kayak ini. Di luar dugaan ini. Di luar Karena dugaan, juga selama ini masalahnya kedung jero banyune Bisa dijajaki. Iya. Tapi akhirnya nah, J. Betul, Pak. Dalamnya hati siapa tahu. Saya itu nun sewu ya jangan tulung melamar nompo manten itu wes gawean saya. Tapi baru sekali ini saya Selama mendapat hidup. pelajaran kayak gitu tuh, Pak. Yo hitung-hitung ya nambah pelajaran gitu. rupanya ini sudah profesional ini. Habis operasinya halus. Nah, betul. Itu jadi Jadi sekarang kedudukannya di mana, Mas? ya itu Dan ini mungkin nggak lupa apa juga itu tak sampaikan saja ya, karena juga biar jelas juga. Nah itu pada waktu hari apa ya itu Pak, saya menyelidiki ke rumah kontrakan. Nah itu ya sekitar pagi saya, karena kan juga wah wis nak nyelidiki serasa kosek-kosek. Akhirnya saya langsung berangkat. Mbok menawa kok ki eneng berita apa atau info atau sisik melek apa. Lalu syukur betul. Nah, saran Ibu Siti itu. Nah itu ternyata saya tak tungguin Pak di terasnya itu. Memang perannya nggak ada, tapi ya saya udah sebelumnya saya ada Pak D yang sebelahnya ini jawaban Pak D, tak korek infonya itu ya ternyata info dari Pak D aja sudah menunjukkan kalau statement dari Pram yang disampaikan itu sudah beda. Pamit nang Jakarta ternyata isih nang omah. Bahkan itu di rumah Pak D. Wong wingi iki jagongan aku terus sebelum ke Jakarta. Ya padahal sudah 10 hari ini katanya itu pamit. Kita tahunya ke Jakarta Pak D. Enggak, mboten Mas. Itu kemarin aja Jumat itu masih ke rumah saya. Wah, lah ini motor itu dimasukkan. Lah itu. Ya akhirnya kan saya terus Pak D itu ya aku tak neng sawah sih. Jadi Pak D tapi saya nunut tak di sini dulu. Saya ditelepon istri, mbok ke Bali loh ngene. Ya Pak, itu mesti ngomel-ngomel istri. Akhirnya juga tak masuk kantas. Lah kok saya itu kok kayak digondeli itu Pak. Kayak jadi baleni Ciripeng ini kok malah dadi linggo meneh. Lah itu akhirnya saya malah sambil tiduran selang berapa lama. Itu kok ya bener ada seorang ibu-ibu itu kan berhenti pakai fondasi RV dan itu semuanya tak rekam Pak, tak rekam dan ada foto-fotonya juga. Nah itu tak tanggap ibunya itu, loh ibu mau mencari siapa dan ibu siapa? Oh saya mau mencari yang kontrak ini loh. Yang kontrak emang ibu tahu? Ya tahu ya, coba kalau tahu ibu itu yang kontrak ini namanya siapa ya gitu. Namanya Pram. Oh, lah ibu itu siapanya? Saya ibunya, dia bilang gitu. Saya ibunya. Tak cerita dulu Pak. Saya ibunya. Oh ibu ya, saya percaya aja. Oh iya. Nah ini ya juga mencari Pram ibu. Lah masnya siapa? Oh saya temannya. Saya belum terus kenal. Saya temannya Bu. Oh biasa Mas Pram itu tiap hari ke tempat saya kok ini tapi nggak aktif. Saya kan juga nanti kalau ada apa-apa kan kasihan, saya juga bilang gitu. Nah ternyata juga tahu-tahu Pak D itu datang yang sebelahnya itu dari sawah itu. Loh ibu nyari siapa? Saya nyari Pram. Lah ibu siapa? Pak D itu gantian tanya. Saya ibunya. Loh bukannya ibunya Mas Pram itu di Jakarta. Ibu pindah ini omongan ganti omongan. Saya ibunya angkat ya ngomong gitu. Dari tadi ibunya. Akhirnya kan saya terus cari wah ini jadi ini lagi saya jadi benak pikiran saya wah ini harus tak korek ini. Bu lah kok jenengan kalau ibu angkat lah itu apakah pasti ada saudara sama keluarganya Pram kok ini. Nah, itu masih menutup diri ibunya, masih memprotek.
dan katanya juga ngomongnya ya pokoknya istilahnya ya wes saya istilahnya sambil lalu aja ya ibu kalau nyari ini tuh istilahnya kepentingannya apa. Nah ini mas soalnya itu saya juga istilahnya yang dikeluarkan dari ibu itu tadi saya ngopeni pram itu sudah 4 tahun katanya seperti itu. Nah terus kalau ibu istilahnya seperti itu kalau sudah menganggap pram sebagai anak sendiri atau mungkin ibu menganggap ibu angkat ya itu kan tidak ada masalah. Ya enggak mas ya saya pokoknya pengen nyari pram karena juga ada istilahnya sesuatu yang mau tak sampaikan dan mau saya urus ya gitu. Ya dalam benak saya bahasa Jawa ini ibu ketemu gede apa saya tidak tahu lah. Ibu itu juga dalam perkembangan sampai saat ini istilahnya ibu itu menanggung 400 juta yang dirugikan. Terus selama dia pram itu ngontrak yang membiayai semua itu ibunya. Termasuk isinya. Kemarin malah ibunya itu minta sama yang punya rumah ingin membuka paksa itu. Tapi kan juga yang punya rumah itu juga anggota polisi juga, yang ibunya sama bapaknya itu polisi semua, itu tidak memperbolehkan. Nanti kalau ada ini kan bukan wewenang dia. Ya benar itu mungkin ada halusan, tapi kan secara prosedur mungkin tidak bisa lah. Nah, itu akhirnya besok kalau ibu mau ini nunggu pramnya hadir. Nah, akhirnya juga ini tadi ibunya itu menyampaikan kalau sudah matur sama Pak RT, besok sewaktu-waktu pram ini datang tolong ditahan atau dikasih info. Nah itu makanya juga yang menjadi pertanyaan sebetulnya ibu ini itu siapa. Terus dalam kurun waktu ya itu berarti kan selama pram itu di Jogja kan sudah kenal sama ibu itu tadi itu. Nah itu yang disampaikan ibu tadi juga berkaitan dengan pinjaman di koperasi ibu itu. Jadi ada pinjaman sekitar kurang lebih yang disampaikan itu ada 200 juta. Nah itu ada 200 juta. Terus yang untuk misalnya pram itu kasarannya untuk ngopeni itu minta bahkan mungkin kemarin itu ibu itu menyampaikan sebelum lamaran ke situ minta 10 juta. Nah itu kan juga kalau saya itu tidak ke sana juga saya tidak ada petunjuk seperti itu. Ya itu dengan berbekal info yang saya dapati itu ya saya terus laporan sama Mbak Hana. Itu kondisinya, kejadiannya, faktanya seperti itu Bapak. Jadi ya itu sangat tidak tidak sesuai dengan notaben yang kesehariannya itu seperti itu gitu loh. Dan kita itu juga nggak menyangka. Nah itu ibaratnya kalau kemarin pas dipercaya Bapak itu uang itu kok nggak diambil terus dia itu lari lah. Yang menjadi bingung itu juga itu. Udah dipercaya megang 400 juta nah, ya. Itu loh. Kalau kabur nggak nutup kuwi lah wis ya. Kang kok Pak nggih. Sepeda motor bebas. Silakan. Ya. Mobil kemarin dibawa juga. Silakan. STNK dijok. Nah, kalau makan ini gua ambil ya. Itu niatnya etikat untuk saya kan itu ya. Ini Mobil putih itu yang belian ibu itu juga. Mobil putih. Nah terus mobil yang ibu itu kan ngomong yang biasa dibawa itu loh. Kan di sini sering bawa yang plat AA itu Sigra. Itu juga ibunya lah tuku mobil putih yang ini plat AA itu 60 juta tapi masih minta duit aku masih tuku ya aku. Gitu. Karena ilmu barat apa ya? Ya itu Pak, nuwun sewu. Adol gedang ning Payularang. Mbok menapa lho ya? Perisa to? Dong to karbu. Iya tapi masih jangan dipelajari apa cocok. Jadi langsung aja dijelasin. Oh, enggak perlu. Maksudnya sudah tahu. Kalau perlu rekaman terakhir. Ada itu. Rekaman terakhir ini tadi. Rekamanmu di sana. Ini tadi kita mau kesini. Sebelum kesini itu kan ada percakapan saya sama itu setengah jam yang lalu. Kalau Kan mau di kesini volume dia yang mau besar. ikut. Maksudnya. Dia mau ikut. Terus kita tawarin. Yang mau ikut siapa? Itu Ini Tante. Tante. Ampun. Untuk didesain.
volumenya besar kan. Nanti tamu detik. Pantai gila ya Pak. Entah. Pantainya itu Yo, kan ya. Setel di sana. Kalau itu tadi Sudah, besar ya, besar. sudah, habis Volumenya makan. besar kan. Bisa jadi seperti itu uang. Ayo. Puteran Mas Abi. Ini Diputar. rekaman boleh? Ini ada yang keberatan. Ada yang keberatan. Oh, ya udah, ya udah. Ya. Perbincangannya itu. Apa? Yang jelas ada Sama poin intinya ada yang apa dirugikan ibunya yang kalasan itu. Dan intinya yang itu aja. Ya udah, yang penting ini nanti dirembuk aja sama ibu. Intinya dengan juga bukan kepengen kali ibu kan korban. Maksudnya monggo dirembuk mawon, mangke terus pundi nggih. Dengan ngoten ibu ngoten pripun malih tuh tiange boten wonten. Kalau berbicara masalah orangnya sekarang nggak ada di tempat misalnya, dimanapun ketemu. Nggih. Karena alat kesehatan. Identitasnya kita susah. pun dilacak KTP kan sudah terdaftar, tapi sudah ada yang menunjukkan. Ya, jadi gini, pada intinya sebelumnya ya dengan adanya kejadian seperti ini ya, sebetulnya saya itu selaku kakak laki-laki yang diwakili, yang diwakil lah ya. Sebenarnya saya itu pertama itu concernnya untuk concernnya